Saat ini sedang berada di Dusun Pulesari, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Seperti terlihat di belakang saya ada namanya Zona Dusun Sehat untuk Indonesia bebas dari COVID. Zona Dusun Sehat ini memberikan tutorial atau pedoman kepada masyarakat tentang pola hidup sehat di masyarakat selama menghadapi COVID-19. Terutama cuci tangan pakai sabun, sebelum masuk rumah cuci tangan pakai sabun, berganti pakaian, dan bersih diri di kamar mandi sebelum menindaklanjuti aktivitas selanjutnya. Nah, nanti mari kita lihat seperti apa kondisi setiap rumah ketika menyelenggarakan kegiatan karantina mandiri yang ada di Dusun Pulesari, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo-monggo. Ini ngapunten Bapak, saya Indra dari BPPDY, dari Soan Silaturahim. Jadi telepon mewakilkan kita akun PJY. Oh, di, atur nuwun. Oke, ini salah satu protokol di desa yang sudah diterapkan di Dusun Pulesari. Setiap orang yang akan bertamu diminta untuk cuci tangan terlebih dahulu. Saat ini saya sedang berada di Dusun Pulesari, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Di sebelah saya sudah ada Ketua Sekretariat Desa Wisata Dusun Pulesari bersama dengan Bapak Sarjono. Nyuwun ngapunten Pak Sarjono, bisa dijelaskan tentang zona sehat yang sudah dilakukan di Dusun Pulesari ini selama menghadapi fenomena COVID-19? Oke, baik. Yang kami lakukan di Desa Wisata Pulesari ini setelah ditetapkan untuk antisipasi penyebaran COVID-19, kita melakukan beberapa hal dan antisipasi, diantaranya yaitu setiap orang yang mau masuk ke Pulesari di pintu gerbang sudah diterapkan di situ ada penyemprotan. Tapi penyemprotan yang sebatas tidak terus banyak banget gitu, kayak sabun ya, embun gitu ya. Keras Selatan. Terus di setiap rumah tangga ataupun di sini sudah ada di homestay ya. Itu di depan rumahnya ada tempat untuk cuci tangan, tangan, cuci katakanlah nanti kalau mau masuk ke rumah harus bersih dulu lah, seperti itu. Terus kita juga ada penyemprotan yang diadakan dari masyarakat Pulesari, khususnya Karang Taruna Pulesari dan juga Desa Wisata Pulesari setiap 2 hari sekali pakai juga sabun desinfektan dari semua kampung di depan rumah gitu. Itu sementara yang beberapa hal kami lakukan, dan juga jarak katakanlah komunikasi antar warga itu sudah kita sampaikan harus pakai jarak minimal 1 meter dan sebagainya, dan menghindari untuk kita ada kumpul-kumpulan pertemuan yang melibatkan lebih dari 10 orang. Itu yang sudah kita lakukan. Kalau untuk desa wisata sendiri ini berpengaruh seperti apa Pak terkait dengan adanya COVID-19 itu? Untuk desa wisata ini kami rasakan sangat luar biasa pengaruhnya. Sejak ditetapkannya darurat COVID-19 ini, dari desa wisata sendiri, tamu-tamu yang sudah booking, yang sudah sampai ke bulan Mei ini semua sudah cancel. Kita menghitung, bisa kita hitung secara angka itu lebih dari, ya kalau kunjungannya rencana yang sudah masuk gitu loh, itu lebih dari 50 orang sudah cancel semua. Terus di sisi lain jelas yang kemarin sebelum ada COVID ini masyarakat mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata, khususnya desa wisata. Sekarang ini ya otomatis berhenti semua untuk itu. Tuh terkait dengan dampak dari COVID ke desa wisata kan. Terus ini kan ekonomi menurun karena kunjungan wisatanya berkurang jauh, hampir tidak ada.
Ada alternatif enggak untuk mengganti sisi pendapatan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya di masing-masing keluarga? Untuk mengantisipasi hal itu, memang jauh-jauh hari dari Desa Wisata Pulesari, memang dari kita merintis itu sudah mencanangkan bahwa desa wisata ini sektor yang utama, namun bukan menjadi utama. Jadi mereka harus mempunyai pekerjaan pokok, apapun pekerjaannya, terus nanti desa wisata pendapatnya dari desa wisata menjadi double gardennya. Nah, ini yang kami rasakan dampaknya sekarang ini. Jadi masyarakat sudah punya pendapatan yang lain, pekerjaan yang pokok yang lain. Jadi tatkala wisata ini vakum, mereka walaupun pendapatan tidak sebanyak kemarin, itu masih bisa untuk menopang kehidupan. Ada yang kembali ke habitatnya menjadi petani salak. Ada juga yang sekarang ini mengembangkan hortikultura, ada buat sayur mayur, nanam buah-buahan. Nah, itu terus ada juga yang kreatif membuat olahan-olahan yang memang hanya untuk lingkup satu kampung. Ada seperti itu. Itu yang kami sampaikan ke masyarakat untuk mengantisipasi untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya kalau secara ekonomi sudah tertopang oleh beberapa kegiatan masyarakat yang selama ini juga sudah dilakukan untuk menopang di desa wisata ini. Nah, kalau untuk mengantisipasi pencegahan memutus mata rantai sebaran COVID sendiri, ada hal khusus enggak Pak yang dilakukan di desa ini? Kalau hal khusus yang kita lakukan, kita mengacu pada aturan pemerintah yang ada, pemerintah setempat dari desa, kecamatan, kabupaten yang sudah disampaikan lewat Forkom desa wisata juga kita terapkan. Ada juga yang dari pemerintah desa khususnya terkait dengan memutus rantai penyebaran. Kita tadi sudah kami sampaikan di awal dengan penanganan secara ekstra di pintu masuk kampung, kita terapkan zona mereka harus steril. Terus di sisi lain kita di sini dari Bapak Duko di sini sudah menyampaikan ke warga-warga yang memang mempunyai saudara di rantau, ini sudah jauh-jauh hari disampaikan tidak boleh mudik satunya. Terus di sisi lain ini juga kita melakukan katakanlah mengingatkan masyarakat untuk keluar masuk kampung dibatasi. Pergi kemana nanti pulang paling tidak mereka harus masuk ke rumah atau masuk kampung harus steril, benar. Masuk harus sebelum masuk rumah harus mandi, pakaian dilepas semua. Itu sudah dilakukan seperti itu yang kita antisipasi. Paling tidak harapannya bisa mencegahlah untuk virus ini masuk ke desa wisata Pulesari. Terus kalau untuk kegiatan sehari-hari, karena kan sekarang anjurannya pemerintah kan masyarakat diminta untuk tetap di rumah saja, sekolah diliburkan, dan ada nggak cara bagaimana masyarakat agar tetap bisa di rumah saja? Di sini ada beberapa kegiatan yang memang mengharuskan mereka harus di rumah. Ada yang memang bapak-bapak itu kreatif, mereka menganggap ataupun mengambil hikmah dari kejadian ini ataupun COVID ini, dengan biasanya kalau merapikan rumah, menata rumah itu kan pas masa banyak tamu juga nggak bisa. Nah, ini dimanfaatkan oleh banyak masyarakat di sini untuk membenahi rumah dan sebagainya, bersih-bersih. Terus ada juga yang ibu-ibu, itu masak dan memenuhi kebutuhan yang rumah tangga. Terus anak-anak ya walaupun mereka juga merasa jenuh ya, namun kita sebagai orang tua, masyarakat menganjurkan kepada anak-anak untuk tetap di rumah, kegiatan di rumah, walaupun ya kalau dari pengeluaran nanti untuk listrik juga boros, nanti mereka banyak ada yang belajar lewat HP dan sebagainya. Demikian salah satu contoh gugus tugas desa yang sudah terbentuk di Desa Wonokerto, khususnya di Dusun Pulesari, yang saat ini sudah berjalan cukup baik dan bisa menjadi rujukan bagi desa-desa yang lainnya. Matur nuwun Pak Sarjono, kula nyuwun pamit, semoga ini bisa memberikan
contoh bagi desa-desa yang lain di daerah istimewa Yogyakarta. Matur Nggih, nuwun, pamit. monggo silakan. Selamat siang warga daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini kami sedang berada di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Di Desa Wonokerto ini sudah terbentuk gugus tugas sesuai dengan surat edaran gubernur, di mana Desa Wonokerto ini sudah menerapkan sistem zona sehat. Mari kita ikuti seperti apa sistem zona sehat yang sudah dilakukan oleh warga Desa Wonokerto. Kita akan memasuki balai desa dan sudah terlihat peraturan yang sudah ditetapkan. Sebelum masuk ruangan kita akan cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan selesai, kita akan memasuki balai desa. Namun sebelumnya kita lihat di sini sudah diterapkan model social distancing, menjaga jarak tempat duduk ketika saling berkomunikasi. Kita akan menemui kepala desa, kita lihat pembelajarannya seperti apa zona sehat yang sudah diterapkan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Mari. Assalamualaikum. Belum, ada. Belum mengapunten di sehat, Mas. Alhamdulillah. Ya, matur nuwun Pak Kades pindah silaturahmi kami dari Biro PDDIY. Yang kedua, kami ingin menggali seperti apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman atas fenomena COVID-19 ini. Yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Wonokerto itu sekarang seperti apa Pak atas fenomena COVID-19? Ya, terima kasih Mas. Jadi kami atas nama pemerintah desa dalam mensikapi kondisi semacam ini, terutama warga masyarakat yang tentu saja mereka resah dan mereka butuh satu arahan, butuh satu bimbingan harus bagaimana dalam bersikap di dalam masyarakat. Nah, kami dari pemerintah desa telah melakukan pembentukan tim Satgas pencegahan COVID-19 ini beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 16 Maret 2020, yang kami libatkan semua unsur lembaga desa. Ada BPD, kemudian ada Karang Taruna, semua kita libatkan untuk membentuk tim Satgas ini agar betul-betul tim ini bisa menyentuh sampai pada permasalahan paling mendasar di masyarakat. Kemudian juga kita merencanakan tim ini langsung eksekusi, langsung melakukan tindakan-tindakan yang nyata. Kita langsung melakukan sosialisasi, kita langsung melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan himbauan dari pemerintah, Mas. Ya. Dari bentuk kegiatan itu ada hal yang unggul di sini, Pak. Namanya zona sehat itu seperti apa? Ya. Nah, zona sehat ini kita sampaikan kepada masyarakat dan kita buat satu semacam istilah agar apa? Betul-betul masyarakat ini bisa berpikir lebih positif. Nah, kalau di tempat lain ada lockdown, kita tidak mengenal lockdown itu, Mas, tapi kita mengenal zona sehat. Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat di sini tetap sehat, karena sampai detik ini masyarakat kita tidak ada yang statusnya ODP atau PDP itu tidak benar. Semua masyarakat sini baik yang datang maupun yang pergi dalam keadaan sehat, sehingga kita beri edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana mencuci tangan yang baik, bagaimana menggunakan masker, bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana melaksanakan kegiatan ekonomi dan sebagainya, Mas. Tapi harapan kita adalah masyarakat mempunyai pemikiran ke depan, berpikir positif dan sehat, Mas. Nah, ini juga terkait juga situasi di sini itu kan yang dihadapi tidak sekedar fenomena COVID-19, tapi juga ada erupsi Merapi. Dua hal ini sangat bertentangan menurut kami. Apakah sudah ada strategi khusus ketika COVID sedang melanda, Merapi pun juga ikut bergolak? Ya, terima kasih, Mas.
untuk wilayah desa Wonokerto ini karena memang kita langsung berbatasan dengan Gunung Merapi dan desa ini memang kita dimasukkan sebagai desa siaga bencana. Oleh sebab itu tim penanggulangan bencana ini sudah kita siapkan sejak dulu Mas, khususnya menghadapi bahaya Merapi. Berkaitan dengan wabah pandemi COVID-19 ini, kita tinggal menambah personel dan juga menambah kemampuan atau kapasitas personilnya. Kemudian kita juga buat bidang-bidang perencanaan, kemudian bidang-bidang yang lain yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan kemudian kita juga sudah sampaikan kepada masyarakat bahwa seandainya Merapi ini nanti bergolak atau meletus, kita juga sudah sampaikan himbauan tetap jangan panik, tetap tenang, tetap waspada, ikuti himbauan dan arahan dari pemerintah. Jangan mempercayai informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya. Mas. Nah, dari gugus tugas yang dibentuk itu kan sebenarnya mengaktifasi Destana ya Pak. Dari Destana bencana alam menjadi Destana COVID-19 Nah itu kan ada beberapa peran, misalkan contohnya teman-teman SAR di Wonokerto ini yang dulunya punya peran yang utama untuk penanggulangan bencana di Merapi. Kalau di COVID ini seperti apa bentuk kegiatannya Pak? Nah kita sangat terima kasih dengan adanya teman-teman relawan dari SAR DIY yang memang seluruh desa ini berkaitan dengan permasalahan bencana. Kita juga di backup penuh oleh teman-teman SAR DIY. Dalam hal ini menghadapi COVID-19 ini, teman-teman SAR DIY mempunyai peranan yang sangat vital karena teman-teman dari SAR DIY ini menjadi ujung tombak garis terdepan untuk memberikan langsung reaksi kepada masyarakat yang membutuhkan, di mana dia harus disemprot rumahnya, kemudian melakukan sosialisasi, melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat, dan ini langsung dilakukan oleh teman-teman SAR DIY. Jadi peran itu menjadi gayung bersambut. Betul, Mas. Sehingga ketika masyarakat yang dulunya sudah mengelola program Destana dengan beberapa komponennya dan sekarang harus berganti dengan COVID, dan tentunya berbeda. Kalau dulu bencana alam banyak orang, sekarang COVID ini harus terpisah-pisah. Ini tidak menjadi persoalan ya Pak ya? Ya, untuk teman-teman SAR DIY dalam hal ini tidak menjadikan satu masalah yang menjadi kendala di lapangan, karena saya percaya dan memang kenyataannya teman-teman dari SAR ini untuk bidang-bidang seperti ini sudah menguasai. Tinggal karena ini istilah baru, kita tinggal memberikan satu informasi kepada teman-teman bahwa ini jenis wabah dan bencana yang berbeda. Untuk pengelolaan media yang digunakan apa Pak? Contohnya misalkan kan kita sedang menerapkan di rumah saja. Nah, karena orang nggak bertemu. Sekarang pengelolaannya informasi melalui media seperti apa? Apakah melalui repeater radio ataukah melalui grup WhatsApp misalnya? Kalau media yang kita gunakan, kita biasa menggunakan komunikasi handphone melalui WhatsApp. Kemudian juga kan di situ ada grup-grup sendiri. Kita bentuk grup sendiri dan itu grup ini sangat private. Jadi tidak bisa informasi ini langsung kepada masyarakat, tapi informasi yang memang itu harus diketahui oleh teman-teman tim gugus ini juga bisa dijaga kerahasiaannya, sehingga masyarakat tidak langsung bisa menerima informasi secara apa adanya. Berarti dipakai filter dulu ya, disaring dulu, baru dikemas, setelah itu diberikan kepada masyarakat. Betul Mas. Selanjutnya mungkin ada himbauan khusus Pak. Jadi himbauan yang diberikan untuk teman-teman perangkat desa di daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan peran yang sudah dilakukan dalam Destana Wonokerto ini menjadi Des Katafit. Jadi silakan kalau ada himbauan yang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tomon Haryo Wirosobo selaku Kepala Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, menghimbau kepada seluruh teman-teman kepala desa, seluruh teman-teman perangkat
untuk melakukan bersama-sama dengan masyarakat, melakukan pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan membentuk gugus tugas desa dan memperkuat zona sehat di masing-masing padukuhan sesuai dengan arahan Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono beberapa waktu yang lalu. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada teman-teman semua, sampaikan kepada semua masyarakat bahwa dalam kondisi ini tetap waspada, jangan panik, tetap tenang, ikuti himbauan dan arahan dari pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.